Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون صدق الله العظيم أما بعد. Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa mendapatkan limpahan rahmat karunia dan nikmat dari Allah yang tiada terhingga. Hari ini pun kita dapat kembali menikmati atau merasakan hidup dan kehidupan, kemudian melaksanakan ibadah kita. Kita telah mendirikan sholat subuh dan kemudian kembali berkumpul untuk sejenak menimba ilmu kembali, tentu saja di kajian online Majelis Cinta. Ibu, bapak, sahabat-sahabat Majelis Cinta yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama melantunkan sholawat dan menyampaikan salam kepada junjungan kita, baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga beliau yang beliau sayang dan beliau cintai dan seluruh sahabat-sahabat beliau yang istiqomah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ibu bapak, sebagaimana kita telah ketahui bahwa pada hari ini bertepatan dengan hari Ahad. Hari ini tanggal 12 Januari tahun 2025, kita akan kembali mengaji dan temanya hari ini adalah manfaat puasa sunnah. Sekali lagi, tema kita pada kajian pagi hari ini adalah manfaat puasa sunnah, dan kita akan bersama guru kita akan menimba ilmu dari Ustadz Mahir Muhammad Soleh, LCMA. Kita sapa saja langsung beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apa kabar Ustadz? Alhamdulillah bisa bertemu Ustadz lagi pada pagi hari ini. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Masya Allah. Ya Ustadz, setelah lebih dari sepekan kita belum bertemu, kembali ini kami, Ibu, Bapak, sahabat Majelis Cinta berkesempatan untuk kembali dapat menyimak kajian, menimba ilmu dari Ustadz. Kali ini dengan tema yang kami yakini memang sangat diperlukan oleh banyak di antara kami, khususnya Ustadz, jamaah Majelis Cinta. Karena itu kami mohonkan kesediaan Ustadz untuk bisa memulai kajian kita ini. Kami persilakan Ustadz dengan segala hormat. Mangga Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin yang berada di kajian online Majelis Cinta, mudah-mudahan semuanya sehat walafiat dan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum memulai kajian ini, mari kita bacakan suratul Fatihah dengan niat yang pertama adalah untuk kedua orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang telah wafat.
yang hidup semoga Allah panjangkan usianya dan berikan kesehatannya, dan yang telah wafat Allah jadikan almarhumah ibu atau ayah kita menjadi ahlul jannah bighairi hisab. Yang kedua, untuk anak-anak kita, keturunan kita, mudah-mudahan menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Yang ketiga, untuk kesehatan kita, semua hajat kita Allah kabulkan dan Allah ridhai dan berkahi. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di pagi hari yang insya Allah cerah dan mudah-mudahan penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kali ini, pagi ini insya Allah kita sama-sama meniatkan belajar, meniatkan thalabul ilmi, meniatkan kita berada dalam majlis ilmu, sekalipun kondisi kita tidak sedang bertatap muka satu sama lainnya dalam kopi darat kalau istilah yang sekarang, atau bertemu baik itu di masjid, musola, atau dimanapun saja, tetapi insya Allah melalui Zoom meeting ini, insya Allah adalah bagian dari kita melaksanakan thalabul ilmi, dan Allah catatkan kita semuanya sebagai man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Siapa saja, dalam hal ini tanda petik yang keluar, maknanya adalah untuk talabul ilmi, dan ia berada di jalan Allah hatta yarji', sampai ia kembali selesai dalam talabul ilmi. Mudah-mudahan Allah catatkan kita sebagai para mujahid mujahidah di dalam menuntut ilmu ini. Baik Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu kita mengenal ya dalam keseharian kita puasa sunnah yang di dalamnya beberapa ada yang sudah terbiasa, baik itu Senin Kemis, baik itu hari-hari tertentu dan lain sebagainya. Insya Allah nanti kita sampaikan. Dan ternyata Masya Allah, selain kaitan dengan hal yang boleh jadi ada ajar, pahala di balik ibadah yang dilakukan, tentu kita semua tahu bahwa ada beberapa hal yang mungkin boleh jadi sebagian di antara kita alhamdulillah sudah melaksanakan dan menjadikan satu habit yang bagus, tapi ada juga yang sedang belajar yang kemudian menambal kekurangan-kekurangannya karena beberapa hal, dan tentu yang bisa sama-sama kita maklumi bersama. Terkait dengan puasa sunnah, itu memang kita harus melihat dari definisi ibadah sunnah. Kalau dalam istilah para ulama disebutkan al-ahkamu al-muta'allaqah bis sunnah, bahwa kaitan hukum berkenaan sunnah itu awalan as-sunnah bil istilahil fikhi. Jadi kaitan sunnah dalam istilah fikih. Fikih ini urusannya furu', cabang ya. Jadi sunnah yang dimaksud jangan dikaitkan atau berkenaan dengan urusan akidah. Ini adalah urusan ibadah atau urusan fikih atau urusan furu', kaitan cabang. Yang cabang itu secara dalam nomenklatur keagamaan kita itu luas dan lentur. Maka kaitan dengan ibadah sunnah itu memang jangan sampai kemudian kita hanya berpandangan pada satu pendapat, tapi ternyata banyak aneka ragam pandangan maupun pendapat yang dikemukakan oleh imam 4 mazhab. Kenapa demikian? Karena jangan sampai kemudian kita mengatakan A, B itu salah, tetapi ternyata di situ ada keragaman pandangan yang Masya Allah semuanya itu berdasarkan kepada
dalil Al-Quran dan Sunnah, dan hasil ijtihad para ulama yang tentu kita menghormati dan menghargai terhadap apa yang telah diupayakan oleh mereka demi kebaikan untuk mengedukasi kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tutlaqus sunnah. Nah, di sini kita batasi kepada inda Syafi'iyah wal Hanabilah. Jadi istilah sunnah itu ketika menurut dalam mazhab Imam Syafi'i dan Hambali itu disebut dengan istilah mandub, mustahab, dan tatawwa. Ya, fahiya alfadun mutaradifah. Jadi itu satu kalimat yang bermacam-macam, walakin bima'na wahid. Fakullun minha, ini sambil kita siga ngawuruknya, siga ngaji lah istilah ngaji kita. Fakullu minha ibaratun, dan ini diibaratkan artinya anil fi'lil matlub talaban ghairu jazim. Jadi satu perkara yang dianjurkan untuk dilakukan tapi anjurannya tidak harus dilaksanakan, tidak terlampau keras. Dan disebutkan oleh Al-Bunani bahwa Al-Hasan arti lain daripada sunnah atau al-muraggab fi, atau sesuatu yang disukainya. Kan ada istilah targhib dan tarhib, sesuatu yang disukai yang dilakukan atau sesuatu yang dijauhi. Dan disebutkan oleh Qadi Al-Husain bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sering melakukan sesuatu maka disebut adalah sunnah. Memang kalau secara istilah Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sunnah itu adalah apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min kaulin, dari perkataan, au fi'lin, dari perbuatan, au takririn, dari satu ketetapan atau keputusan, au sifatin, atau dari satu sifat perilaku Nabi, itulah sunnah. Sama dengan hadis ya. Jadi kalau penisbatan kepada kaitan dengan fikih, maka hukum nate ayat 5. Pertama adalah wajib. Hari wajib teh naon, ini pun tenggada-gada. Wajib tu apa? Fardu ya. Pertama adalah sesuatu yang dilakukan mendapatkan pahala, tapi ketika meninggalkannya mendapat dosa. Sunnah yang kedua adalah melaksanakan dapat pahala, tidak dilaksanakan tidak mengapa. Yang ketiga adalah makruh. Makruh ini adalah sesuatu yang dibenci. Maka ketika dia tidak melakukan, maka dia mendapatkan pahala, tidak dilakukan, maka ketika dia melakukan tidak apa-apa, ketika meninggalkan mendapat pahala. Haram adalah ketika dilakukan mendapatkan dosa, sedang meninggalkannya mendapatkan pahala. Mubah itu dilakukan boleh, tidak dilakukan tidak apa-apa. Baik Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan juga wa illam yuwatibu alaihi kana fa'alahu marrah aw marratan fahuwal mustahab. Jadi jika jarang melakukannya, cuma baru sekali dua kali, diibaratkan dia sebagai mustahab. Tapi ada juga dengan istilah ketika Nabi SAW tidak melakukan sama sekali sesuatu yang timbul dari manusia dengan ikhtiarnya, dari segi af'al, ibadah, atau fadha'il a'mal, maka disebutnya tatawwu'. Nah, maka di sini disebutkan dengan istilah sunnah, mandub, tatawwu', nafilah, mustahab, muraghab fih, adalah satu arti ketika dikerjakan mendapatkan pujian, mendapatkan ganjaran, maka ketika ditinggalkan tidak juga mendapatkan hinaan. Atau dalam bahasa lain, ketika orang melakukan hal demikian, misalkan puasa sunnah, Masya Allah, tabarakallah, mirsab atau kumaha. Tapi lah misalkan ketika kita mendapatkan, nah itu puasa sunnah, kenapa? Artinya itu tidak sampai kemudian membuli, ya kan, mencaci dan lain sebagainya. Karena itu sesuatu hal yang
dilakukan tidak dalam bentuk fijazm atau dengan harus paksaan yang untuk dilakukannya. Ini kita biar tahu agar apa? Kenapa sih harus kita melaksanakan puasa sunnah dan sebagainya? Kan cukup bulan Ramadan, cukup sebulan sekali mah ya. Untuk sebulan sekali dan sebulan sekali dan setahun gitu. Maka inilah kemudian menjadikan hal ini menjadi bagi kita untuk memotivasi bahwa ternyata Masya Allah ada amalan-amalan baik yang diantaranya kita bisa melaksanakan selain amalan-amalan wajib yang kita sudah hampir pasti kita akan melaksanakannya, dan tambahan dari amalan-amalan sunnah itulah yang kemudian akan menjadikan amalan wajib sama mendapatkan apa istilahnya teh berimbang dengan amalan-amalan yang lain. Jadi jangan kemudian karena merasa harus cukup wajib tapi sunnahnya tidak mau dilakukan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam hadisnya, wa haddatsana Abu Kamil Fudail bin Husaini haddatsana Abdul Wahid bin Ziyad haddatsana Talha bin Yahya bin Ubaidillah haddatsatni Aisyah bintu Talha an Aisyah ummil mu'minin radhiyallahu anha qalat. Dan telah menceritakan kepada kami Abu Kamil Fudail bin Husain, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahid bin Ziyad, telah menceritakan kepada kami Talha bin Yahya bin Ubaidullah, telah menceritakan kepadaku Aisyah binti Talha dari Aisyah ummul mu'minin radhiyallahu anha qalat qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin Aisyah hal indakum syai'. Ini ceritanya Rasulullah SAW bertanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, apakah kamu mempunyai makanan? Fakultu, kata Aisyah, ya Rasulullah ma indana syai'. Tidak ya Rasulullah, kita nggak punya makanan apa-apa. Kemudian qala fakultu ya Rasulullah ma indana syaqal fa ini shaim. Lalu kata Aisyah, ya Rasul, saya tidak punya apa-apa. Faqala fa ini shaim. Kata Rasul, oke, kalau begitu saya akan berpuasa. Qalat fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa uhdiyat lana hadiyatun aw ja'ana zawrun. Qalat falamma raja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qultu ya Rasulullah uhdiyat lana hadiyatun aw ja'ana zawrun khabba'at laka syai'an qala ma huwa qultu haisun qala hatihi faji'tu bihi fa akala thumma qala qad kuntu asbahtu sha'iman. Kemudian Rasulullah SAW berkun keluar. Tak lama kemudian saya diberi hadiah berupa makanan, atau dengan redaksi ada seorang tamu berkata mengunjungi kami, maka ketika Rasulullah SAW kembali berkata, ya Rasulullah, tadi ada orang memberi kepada kita makanan dan kusimpan untukmu ya Rasulullah. Boleh bertanya, makanan apa itu? Kata Rasul. Saya menjawab kue hais, yaitu kue yang terbuat dari kurma, minyak samin dan keju. Istilah seperti itu ya. Beliau bersabda, bawalah kemari. Maka kue itu pun aku sajikan untuk beliau, lalu beliau makan, kemudian berkata, sungguh dari pagi tadi aku berpuasa. Maka inilah yang kemudian menjadikan redaksi hadis ini riwayat sebagai dalil bahwa ketika misalkan ada sesuatu hal yang sederhana, Rasul ingin menyampaikan, mengedukasi kepada umatnya, ketika tidak didapati apa-apa yang disiapkan oleh Ummul Mukminin, yaitu beliau segera berniatkan untuk berpuasa. Lalu apa yang terjadi? Ini menunjukkan bahwa termasuk sunnah membatalkan puasa sunnah bila dikhawatirkan dapat menyinggung perasaan tuan rumahnya. Dan tetap dia akan mendapatkan pahala puasa yang telah dilakukan. Karena
ini konteksnya adalah berbeda dengan puasa wajib. Misalkan kita puasa sunnah, tiba-tiba saat itu kita mendapatkan undangan datang ke perkawinan. Pilihannya dua, membatalkan atau melanjutkan. Walaupun para pandangan ulama menyebutkan silahkan melanjutkan, boleh silahkan membatalkan pun tidak menjadikan kita kemudian diejek-ejek atau diolok-olok oleh yang tidak. Karena inilah yang kemudian termasuk ketika kita bertamu sudah jelas kalau kita bertamu itu kan pasti akan disuguhi segala macam. Nah tentu kan tidak mungkin ketika datang kemudian sahibul bait menyuguhin kita apapun bentuk makanannya, maka tidak mungkin kita menolak dan bahkan takut tersinggung kepada sahibul bait, maka pendapat ulama silahkan dan termasuk sunnah ketika membatalkan puasa sunnah. Ya, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai punten kalau ini dijadikan sebagai dalil ketika puasa wajib di bulan Ramadan. Enggak berlaku. Kenapa? Karena puasa wajib di bulan Ramadan, apapun bentuknya, mau kita seperti bagaimanapun, maka tetap harus berpuasa. Jangan pakai istilah, saya mau pengen berkunjung ke rumah A, ke rumah B, ke rumah C. Tidak akan mungkin. Apalagi kalau misalkan niatnya sudah itu mah jelas modus dan itu tidak dibenarkan secara syariat. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini riwayatnya yang tadi saya sampaikan berkenaan tadi yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah datang masuk ke rumah Ummu Hani, kemudian beliau diundang untuk jamuan minuman. Maka Nabi meminumnya. Kemudian Nabi menawarkan kembali untuk meminumnya. Ya Rasulullah, kata beliau, sesungguhnya saya ini sedang berpuasa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-saimu al-mutatawi aminu nafsah. Insya'a shoma wa insya'a fat. Nah, dari hadis inilah yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan orang yang puasa sunnah adalah yang mempercayakan dirinya. Dalam artian jika dia hendak berpuasa, berpuasalah, dan jika hendak ia membatalkan, batalkanlah. Nah, inilah Masya Allah bagian dari hal yang betapa luasnya dan luasnya yang terkait dengan urusan fikih. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seringkali kita ada yang menganggap sama dengan bulan Ramadan puasa sunnah ini, sehingga sudah diniatkan dari malam hari segala macam. Padahal misalkan nih, ada yang mungkin belum sempat berpuasa atau yang mungkin belum sempat sahur, atau dia mungkin sebatas minum lah paling tidak ketika mau jelang subuh. Tapi dia tidak sempat untuk niatnya. Maka disebutkan dalam Al-Mughni, anna sawma tatawwu' yajuzu biniyatin minan nahari indana imamina wa Abi Hanifah wa Syafi'i wa ruwiya dzalik an Abi Darda wa Talha wa Ibnu Mas'ud wa Hudzaifah wa Sa'id bin Musayyib wa Sa'id bin Jubair wa Nakhil wa Sabra. Sesungguhnya puasa sunnah boleh hukum niat ketika siang hari, pagi, siang. Tapi ada yang menyebutkan untuk menguatkan agar tidak sampai kemudian pas mau jelang zuhur. Disebutkan oleh Imam Nawawi bahwa sah hukumnya puasa sunnah sampai pun ketika dia misalkan niatnya siang hari. Sehingga memang tidak sedikit kemudian dia meniatkan hal demikian, puasa itu adalah untuk dirinya agar senantiasa kondisi dirinya sedang melaksanakan ibadah puasa, menjaga dirinya, menjaga sesuatu dari hal-hal yang dilarang, dan itu karena dia merasa, oh anak sedang berpuasa. Walaupun tampilan orang yang sedang berpuasa itu sama dengan tampilan orang yang tidak berpuasa, sama-sama
biasa berjalan, melihat dalam dari segi fisik, segi secara zahir, ya kita tidak nampak. Ya. Apalagi puasa sunnah yang hari-hari kita akan ketemu orang yang ngopi lah, ngeteh lah, dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Man adali," kata Rasul, "Inna Allah Ta'ala qala man adali waliyan faqad adaitu bil haq. Ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratuhu 'alaihi. Wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu alladhi yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa la in sa'alani la'utiyannahu wa la in ista'adani la'udhiyannahu." Rawahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah berfirman, siapa yang memusuhi waliku maka aku menyatakan perang kepadanya. Tidakkah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada hal-hal yang telah aku wajibkan baginya. Senantiasa hambaku, firman Allah, mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan nafilah atau amalan sunnah hingga aku mencintai. Apabila aku telah mencintainya, maka aku menjadi pendengar yang digunakan untuk mendengar. Aku menjadi penglihatannya yang digunakan untuk melihat. Aku menjadi tangannya yang dia gunakan untuk memegang, dan aku menjadi kakinya yang digunakan untuk melangkah. Jika dia memintaku, pasti aku memberinya. Dan jika dia meminta perlindungan kepadaku, pasti aku akan melindunginya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka inilah yang kemudian menjadi pegangan bagi kita. Ternyata Masya Allah, keutamaan tentang ibadah yang di dalamnya berhimpun ibadah-ibadah sunnah, yang di dalamnya adalah kita pada taala ini adalah berkaitan dengan puasa sunnah. Karena apa? Inilah kemudian puasa sunnah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan dalam hadisnya, pernah beliau menyebutkan, man shoma yauman fi sabilillahi ba'adallahu ta'ala wajhahu 'anil nari sab'ina kharifa. Siapa saja yang berpuasa di jalan Allah semata karenanya, yang meniatkan karena Allah, maka Allah akan menjauhkan wajahnya dari api neraka sejauh 70 musim. Dan puasa sunnah ini Masya Allah banyak sekali. Ya. Ada yang sifatnya tahunan, bulanan, ada yang pekanan. Sebagaimana disebutkan dalam fiqh al-manhaji, diantaranya adalah puasa Arafah. Puasa Arafah itu kan di bulan Zulhijjah. Kenapa disunnahkan? Karena disebutkan ada keutamaannya. Saumu Arafah yukaffiru sanah al-madiyah wal baqiyah. Bahwa puasa Arafah melebur dosa 1 tahun lalu dan 1 tahun yang akan datang. Dan disunahkan pula, misalkan 9 Zulhijjah. Tapi kalau yang sedang haji, tidak disunahkan karena kondisi mereka sedang berada di Arafah. Maka puasa 8 Zulhijjah seringkali disebut puasa Arafah. Itu pada tanggal 9 Zulhijjah, saat itu seluruh jamaah haji melaksanakan wukuf di padang Arafah. Dan disunahkan juga 8 hari sebelumnya. Untuk apa? Menjadikan 8 hari karena ada keutamaan yang terdapat di bulan Zulhijjah ketika melakukan amalan-amalan salih, amalan-amalan baik. Itu adalah bagian dari kita mengisi bulan demikian adalah dengan perkara amal khair. Dan di antaranya adalah puasa sunnah 8 hari. Nah, enaknya puasa sunnah itu Masya Allah bisa double bahkan sampai triple niatnya. Nanti kita lanjutkan ya. Kemudian disebutkan juga puasa Asyura dan Tasu'a. Asyura dan Tasu'a apa? Ini pada tanggal 9 Muharram dan 10 Muharram. Umat Islam memang disunahkan untuk puasa Asyura. Kenapa disebutkan? Karena puasa Asyura, kata Rasul, yukaffirus sana al-madiyah, adalah meleburkan dosa 1 tahun yang lalu.
Kenapa ada gandengan antara Asyura dan Tasu'a? Ya, antara tanggal 10 dan tanggal 9 sebelumnya. Karena apa? Karena ini berdasarkan harapan dan itu yang diinginkan oleh Rasulullah SAW saat itu, karena puasa Asyura ini menjadi satu tradisi kebiasaannya orang Yahudi. Jadi mereka juga ada puasa Asyura dengan termasuk perayaan dan lain sebagainya. Maka Rasul kemudian menyampaikan dalam hadisnya, dan pada tahun yang akan datang, maka kita melaksanakan puasa Tasu'a tanggal 9, kemudian tanggal 10, agar apa? Agar menyelesihi, agar membedakan kita dengan orang-orang ya. Kalaupun misalkan ada pandangan begini, ketika misalkan tidak sempat puasa Tasu'a, ya kemudian kita puasa Asyura, lalu kita sambungkan dengan sehari setelahnya, yaitu pada tanggal 11. Puasa bulan Sya'ban. Kenapa bulan Sya'ban ini? Karena Masya Allah ada keberkahan di dalamnya. Kenapa ada keberkahan di dalamnya? Karena ketika masuk bulan Rajab, dan Alhamdulillah kita berada di bulan Rajab hari ini tanggal 12. Dan dari sinilah kemudian ada riwayat yang menyebutkan dengan doa pada saat itu masuk di bulan Rajab, Rasulullah SAW kemudian memperbanyak doa dengan ungkapan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami, pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Kenapa Rasulullah SAW memperbanyak di bulan ini? Karena di bulan Sya'ban ini Rasulullah SAW menyebutkan su'ila an iktsarihi as-shauma fi Sya'ban faqala innahu syahrun tarfa'u fihi al-a'mal wa uhibbu ay yarfa'a amali wa ana sha'im. Jadi saat ditanya kenapa Rasul kau memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, beliau menjawab ini adalah bulan di mana amal-amal diangkat, dan aku ingin amalku diangkat pada saat kondisi saya sedang berpuasa. Ini adalah puasa di bulan Sya'ban. Kemudian puasa Ayyamul Bid. Nah, sebetulnya tepatnya adalah kata ulama, layalul bid, hari-hari tanggal 13, 14, 15 dalam setiap bulan Hijriah. Nah, ini adalah menjadi satu hal, mungkin bagi sebagian ada yang tidak tahu, hanya mencukupkan kepada Senin Kemis Ayyamul Bid karena mungkin dia melihatnya bukan pada patokan tanggal 13, 14, 15 kalender Masehi, tidak, tetapi adalah bulan-bulan Hijriah. Kata Rasul, saumu thalathati min kulli syahri saumud dahri. Puasa 3 hari dalam setiap bulan ada laksana diibaratkan sebagaimana puasa 1 tahun. Kenapa demikian? Karena ini adalah bagian dari memperbanyak al-ajr, untuk memperbanyak pahala dengan melaksanakan amalan-amalan sunnah. Dalam ini adalah puasa sunnah. Termasuk syahr Syawal. Puasa 6 hari di bulan Syawal. Karena apa? Karena Rasulullah SAW menyebutkan man shoma Ramadan tsumma atba'u sittan min Syawalin kana kasiyamud dahar. Siapa saja yang berpuasa di bulan Ramadan lalu disambung dengan 6 hari bulan Syawal, maka ia seakan-akan berpuasa 1 tahun lamanya. Jadi ketika misalkan nanti kita Ramadan ketemu bulan Syawal, itu tanggal pertama jelas kita nggak boleh dong untuk berpuasa, karena kondisi itu dilarang, diharamkan kita untuk berpuasa, karena kita sedang melaksanakan sholat Idul Fitr. Maka ada tradisi di antara sebagian masyarakat kita, Bapak Ibu sekalian, ada istilah ya, lebaran kecil. Lebaran kahiji, lebaran kedua. Kenapa disebut lebaran kedua? Karena ada tradisi di beberapa daerah. Jadi ketika pas di hari lebaran Idul Fitri, itu Masya Allah, open house, bertamu, silaturahim, maaf-maafan, dan lain sebagainya, berkunjung sana sini. Pas hari kedua, 3, 4, 5, 6, 7, hening, kembali beraktivitas sebagaimana biasa. Dan jarang waktu itu untuk
datang ke rumah masing-masing siapapun dia. Kenapa? Karena saat itu mereka sudah meniatkan, sudah mentradisikan dengan melaksanakan puasa Syawal. Pas tanggal 8 baru lebaran kedua disebut nanti. Bukan lebaran kedua itu langsung sholat Idul Fitri lagi, bukan. Tetapi disitulah kemudian menerima tamu-tamu, saudara, sanak saudara, kerabat untuk berkunjung masing-masing, saling bagian dari bersyukur karena telah melaksanakan puasa Syawal. Nah, puasa Daud juga termasuk yang disunahkan oleh Nabi. Afdalus saum saumu akhi Daud kana yasumu yauman yaftiru yauman. Sebaik-baik puasa kata Rasul adalah puasa saudaraku, yaitu puasa Daud. Ia berpuasa 1 hari, kemudian berbuka 1 hari. Nah, terus keduanya adalah puasa di bulan-bulan haram. Maksudnya apa bulan-bulan haram? Zulqa'dah, Zulhijjah tadi sudah dibahas di awal kita ya, Zulhijjah yang tadi tanggal 1 sampai tanggal 8 disambung tanggal 9 yang jelas adalah Zulhijjah sebelum Arafah, Muharram dan Rajab. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa hadisnya menganjurkan untuk berpuasa pada bulan tersebut. Nah, bulan Rajab ini Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan bahwa tidak ada larangan puasa di bulan. Dan memang tidak pula ada anjuran secara khusus. Karena memang di bulan puasa setiap bulannya itu kan ada puasa sebanyak 7 hari awal, tengah maupun akhir. Kenapa? Karena ini seperti Senin Kemis, kemudian ketemu lagi Senin Kemis. Senin Kemis bisa jadi 4 ya. Senin Kemis. Itu untuk menunjukkan bilangan dan 7 ataupun 10. Dan ini Bapak Ibu sekalian, puasa Rajab diniatkan karena memang adalah penganjuran dari keumuman dalil yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau kita melihat bahwa kita ingin mendapatkan pahala, betul. Amalan soleh untuk memperjelas, betul. Bahwa puasa adalah bagian dari amal soleh sendiri. Karena bulan Rajab ini secara tidak langsung Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah adalah untuk menyadarkan, mereminding, mengingatkan kembali, ini mau bulan Ramadan gak lama. Sehingga di antara sebagian saudara-saudara kita jangan kaget. Mereka sudah meniatkan puasa dari awal. Tidak hanya meniatkan, tetapi mereka juga melaksanakan puasa Rajab secara full. Kenapa? Untuk mendapatkan mardhatillah, hanya mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu. Bagian dari melaksanakan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, dari sini kemudian, kenapa? Adalah bahwa ada faidah, ada fadail, ada keutamaan di balik puasa sunnah yang dilakukan dan memperbanyak hal itu dibanding bulan-bulan yang lain. Karena Rajab, kemudian Sya'ban, kemudian Ramadan adalah untuk starting point, memanaskan mesin. Sehingga ketika bertemu dengan bulan Ramadan, maka tidak akan terkaget-kaget mungkin bagi yang jarang atau terbiasa dengan melaksanakan puasa sunnah. Maka tidak mengapa, silahkan, karena itu adalah bagian dari anjuran Nabi untuk memperbanyak amal-amal soleh di bulan-bulan haram. Asyhurul haram. Jadi ketika itu tidak ada dasar, silahkan monggo. Tapi ketika kita berpuasa. Tapi ketika dalam perjalanan sebagaimana tadi saya sampaikan di awal, agar jangan sampai kemudian, maaf, misalkan berkunjung atau bertamu kita memenuhi undangan, silahkan. Bismillah, kalau memang itu harus dibatalkan, ya batalkan. Kalaupun kata Nabi, lanjutkan, silahkan dilanjutkan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebentar. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika dalam berpuasa, apalagi puasa sunnah, ini khusus puasa sunnah, bisa dilaksanakan
satu amalan dengan beragam macam niat. Misalkan kita ketemu Senin datang ini besok tanggal 13 bulan Rajab. Hari Senin di bulan Rajab. Dan itu kita bisa niatkan niat saum kita, saum sunnah hari Senin, saum sunnah Ayyamul Bid, dan saum sunnah di bulan Rajab Nestilu. Sudah 3. Nah, tapi Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, tapi karena merasa ada 3 ini, punten, jangan digabung juga dengan puasa qadha. Mungkin Bapak Ibu sekalian masih ada yang punya hutang puasa Ramadan. Nah, segera dipersiapkan, dilunasi, karena mau 1,5 bulan lagi menuju bulan Ramadan. Maka ini persiapkan betul-betul. Kenapa? Agar jangan sampai kemudian kita mau bertemu bulan Ramadan tahun ini, puasa hutang yang kemarin belum dibayarkan. Maka bersegera, apalagi khususnya untuk ibu-ibu, mungkin ada anak-anak perempuannya, segera disampaikan, segera diingatkan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari situ kemudian kita bisa nanti ini ke Senin, Selasa, Rabu sudah 3 hari Ayyamul Bid. Sambung lagi hari Kamis, tapi hari Kamis tidak bisa disebut Ayyamul Bid. Kenapa? Karena sudah masuk tanggal 16. Maka tanggal itulah yang kemudian, karena ketemu hari Kamis, silahkan berpuasa. Misalkan ada batasan sampai Kamis, mangga, nanti sambung lagi Senin, silahkan. Atau mungkin pengen disambung lagi Jumat, Sabtu, Ahad, silahkan. Tapi ketika dia terpikir, oh Sabtu ini ada kondangan, Ahad ini ada acara dan lain sebagainya, maka itu Bapak Ibu bisa menyesuaikan, dan ini adalah saum sunnah yang kemudian tidak memberatkan, dan jangan sampai jadikan ia sebagai puasa wajib sebagaimana puasa Ramadan. Manfaatnya apa? Manfaatnya Masya Allah, selain dari sisi aspek spiritual, al-ajar, pahalanya Masya Allah luar biasa. Artinya kan tadi sudah disebutkan keutamaan diibaratkan sebagai puasa setahun, diibaratkan sebagai pahala yang kita mengikuti apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tapi juga di satu sisi pun ada aspek manfaat kepada kesehatan. Maka ada dalil yang kemudian menyebutkan, walaupun ini debatable, diperdebatkan, tetapi sebagian ulama kemudian mengambil istifadah, faidahnya adalah sebagai bagian dari fadhail a'mal, bagian dari keutamaan amalan-amalan salih. Kesehatan, karena dari dampak puasa itu kan memberikan jeda bagi sistem pencernaan. Bisa menjadikan tubuh memperbaiki sel-sel dan mengeluarkan detoksifikasi. Inilah yang kemudian efeknya memberikan hal yang positif kepada tubuh kita sendiri. Dan ini bagian dari cara kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dengan itu adalah secara tidak langsung gak melulu perkara ibadah yang sunnah ini, puasa, hanya batasan kepada ukhrawi saja, atau pahala nanti yang akan kita petik di hari akhir. Tapi juga bisa dirasakan langsung, kaitannya secara real time itu bisa dirasakan walaupun dalam jangka waktu beberapa lama. Dan masih sedang kita ada di dunia ini. Maka tidak heran ya kalau misalkan Bapak Ibu ketika mau melakukan operasi di rumah sakit, mesti ada diperintahkan untuk berpuasa dengan bilangan jam tertentu. Itu tergantung apa yang disampaikan oleh pihak dokter atau rumah sakit dalam kaitan itu. Selain dari kesehatan, juga mental, ya, dan emosional. Jadi memang mental dan emosional kan tidak mungkin ketika puasa bawaan teh amek-amek, marah-marah, ataupun dia tidak sabaran.
Di situ kan melatih kesabaran. Di situ dalam berpuasa melatih empati. Merasakan lapar, merasakan haus, merasakan apa yang dirasakan oleh sebagian saudara-saudara kita yang dalam kondisi ini yang begitu sangat susah secara ekonomi, susah secara akses mana-mana. Terbayang, kita pas ngerasa ya Allah, lapar nakacida. Masih ada yang lebih lapar. Masih ada yang lebih secara strata sosial di bawah. Bapak Ibu bisa menengok ketika di jalan ada orang yang mungkin membawa sesuatu, memanggul, mendorong, menarik, dan lain sebagainya. Yang dia niatkan adalah untuk memenuhi kebutuhan dirinya, tapi di saat bersamaan dia juga merasakan kelaparan yang sungguh luar biasa. Bagaimana di negara-negara lain, bagaimana saudara-saudari kita yang berada di Gaza, kelaparannya, akses untuk mendapatkan, kita bisa merasakan hal demikian ketika ketika melaksanakan ibadah puasa. Rasakan, renungkan bahwa ada dalam riwayat Nabi Muhammad SAW disebutkan, berbanyaklah kalian melihat kepada saudara-saudara kita yang di bawah. Maknanya adalah agar kita merasakan bahwa masih banyak kita ini bersyukur kepada Allah dengan kondisi yang sekarang ini. Agar apa? Agar jangan sampai kemudian kita banyak mengeluh, banyak hal-hal yang dia tidak kurang aja, merasa kurang. Padahal masih banyak orang yang kekurangan di bawah kita. Tapi di satu sisi juga ketika melihat orang yang kondisinya lebih dari kita, seringkali ya Allah batur begini, batur kita enggak. Nah, itu takutnya menjadi kurang bersyukur, tapi harus diubah mindsetnya. Ketika melihat yang di bawah, kita harus banyak bersyukur, ya Allah ternyata masih ada dan kita masih dicukupkan oleh Allah. Tapi ketika melihat yang orang lebih dari kita, maka jadikan ia jangan sebagai bahan mengeluh, ya Allah batur kemana orang aja. Tapi jadikan kita motivasi untuk berbuat melebihi dan bisa menjadi seperti mereka dengan niatan adalah untuk memberikan keberkahan, berbagi kepada yang lainnya. Nah, dari situ Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah puasa sunnah utamanya ini memberikan efek yang sangat luar biasa. Maka diibaratkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, as-siyamu junnah. Siam itu, puasa itu adalah perisai. Perisai untuk diri kita, baik secara spiritual, emosional, maupun secara fisikal. Karena apa? Menjadi perisai bagi kita. Mau melakukan A, ada perisainya, puasa. Mau melaksanakan ini, tenang, bentar dulu, perlu lagi puasa. Ya. Hal-hal demikian akan menjadi perisai. Dia mau berbicara, tiba-tiba pengen ngegosipin atau ngegibah, tiba-tiba teringat, oh ya saya sedang lagi berpuasa. Dan beberapa hal lainnya yang insya Allah kita jadikan hal ini adalah untuk bersemangat mencari ridho Allah, mencari keberkahan dari Allah dengan amal ibadah yang bisa kita lakukan, dan diantaranya adalah ibadah puasa sunnah. Maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, silahkan bulan Rajab ini mari, ada yang berpuasa Senin Kamis, alhamdulillah. Ada yang Senin saja, alhamdulillah. Ada yang Kamis, alhamdulillah. Misalkan pengen kita semangat, ayo doa Bapak Ibu sekalian. Besok Senin, Selasa, Rabu, Kamis, misalkan besok kesempatan nih, bonusnya gede, ayam mulbit, Senin Kamis ketemu, nah, kapan lagi? Bismillah, doanya apa? Allahumma paksakan. Nah, agar apa? Paksain diri kita. Paksakan. Ini ungkapan dari guru-guru kami, kalau pesantren itu kalau dikasih, Allahumma paksakan. Saya agak awal tuh dengarnya, nah paksakan ya. Ya paksakan, karena kalau bukan kita, ya siapa lagi gitu ya. Kita minta kepada ya Allah paksakan abdi teh kudu bisa melaksanakan ibadah utamina ibadah puasa sunnah.
Dan mudah-mudahan dari yang sehari tadinya bisa, alhamdulillah bisa nambah 2 hari. Terus ditambah lagi pekan berikutnya. Kan lumayan dapat 3, ditambah lagi Kamis berikutnya dapat 4, ditambah yang tadi 3, sekarang besok 3. Alhamdulillah. Nah, apalagi kondisi ibu akan pasti ketemu dengan tamu bulanannya, maka alhamdulillah yang ada sekarang 1, 2, Kamis, Senin, silahkan boleh. Nanti ketika Sya'ban perbanyak lagi lebih dari bulan Rajab. Agar apa nanti di bulan Sya'ban sebagai tadi disebutkan di awal, banyak keutamaan, banyak fadilah, termasuk di antara adalah nisfu Sya'ban, dan nanti diangkat amalan pahala dan kondisinya ada sedang dalam berpuasa. Maka sebagai para ulama menyebutkan ada yang mengambil pendapat batasannya sampai nisfu Sya'ban, selesai pertengahan Sya'ban sampai akhir tidak berpuasa. Dikhawatirkan ada yang berpuasa terus, tapi takutnya nanti disebutnya saum wisol, jadi puasa Sya'ban malah jadi nyambung ke Ramadan. Ini yang terlarang dalam sebagian pandangan para ulama. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hatur nuhun, jazakumullahu khairan katsira. Masya Allah. Alhamdulillah, Pak Ustadz, luar biasa sekali Pak Ustadz. Pak Ustadz telah memberikan, katakanlah menggariskan dasar-dasar dalil-dalil untuk puasa sunnah yang utama-utama khususnya, termasuk tadi puasa bulan Sya'ban dan puasa-puasa di bulan dan hari lainnya, tetapi juga ada cara penyikapan khusus di bulan Rajab. Jadi diambil dengan cara ya puasa Senin, kemudian puasa Ayyamul Bid sehingga bisa sampai ke hari Kamisnya, khusus untuk uh, bulan Rajab sekarang ini, Masya Allah. Oh ya, besok hari Senin tanggal 13 Rajab, terus nyambung sampai Kamis. Dan tadi banyak lagi uraian-uraian lainnya yang sesungguhnya semua menginspirasi dan memberi semangat menurut saya yakin bagi ibu bapak sahabat majelis cinta untuk lebih menggemari berpuasa sunnah. Pak Ustadz, mohon izin untuk berkenan menerima pertanyaan, boleh Pak Ustadz ya? Ini kalau nanti ibu bapak sahabat-sahabat ada yang ingin bertanya langsung, raise hands, boleh. Terus kalau tidak, boleh juga melalui teks, mungkin kami bacakan. Izin Pak Ustadz, boleh saya bacakan Pak Ustadz, ada teks ini. Dari jamaah kita, mungkin kalau nggak salah Ibu Sarah ini ya. Assalamualaikum. Oh bukan, saya kira saya akan coba bacakan dari sebentar. Tadi kurang jelas ininya di satu gadget saya, Pak Ustadz. Saya coba berganti gadgetnya. Tapi sementara itu saya akan mengundang ibu bapak sahabat-sahabat cinta. Silahkan bertanya langsung dengan raise hand. Oh ya, mungkin saya kira yang lebih tepat adalah ini pertanyaan dari jamaah kita, Bapak Agus, Pak Agus Sugeng Raharjo, terbaca oleh saya ini Pak Ustadz. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Izin, saya ingin bertanya, apakah amalan makruh lebih besar kapasitasnya dengan amalan mubah? Maksudnya bobot nilainya atau hampir sama. Dan bagaimana kiat-kiatnya agar kita bisa istiqomah melakukan amalan sunnah. Sebab acap kali kita sering mengabaikan amalan sunnah. Begitu saja Pak Ustaz. Jazakallah Ustaz. Salam kenal dan takzim dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan Pak Ustaz dari Bapak Agus Sugeng Raharjo pertanyaan tadi itu. Silakan Pak Ustaz. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, jazakumullah. Jadi terkait dengan hal makruh, itu kalau secara nomenklatur bahasa sesuatu yang dibenci. Makruh ini maknanya bukan sampai pada kondisi haram, ya. Tapi makruh yang dibenci
contoh sederhana menjadi makruh tuh begini. Pertama adalah apa yang disampaikan oleh para fuqaha. Misalkan bapak atau ibu, kita kan pengen sholat jamaah itu kan biar mendapatkan pahala 27 derajat lebih baik dibanding sholat sendirian. Nah, tapi ketika pas ke masjid, dilalahnya sakit perut. Ada nggak seperti ini? Insya Allah pasti ada yang merasakan. Walaupun saya tidak menunjuk Bapak, Ibu, A, B, C, tidak. Ya, ini pasti ada satu konteks kondisi yang kemudian merasa, ya Allah sakit perut. Baru masuk masjid. Dan itu masih ada jeda waktu, iqamah sekian menit, umpama. Atau bahkan mungkin sudah mau jalan iqamah. Jalan iqamahnya apa? Ya ketinggalan azan, kebagian tuh. Ini kondisi perut malah benar-benar sakit. Ya sakitnya memang harus segera dituntaskan. Tapi kondisi kemudian yang dilakukan apa? Yang dilakukan kemudian maaf, ada dua kondisi. Pertama adalah segera untuk menyelesaikan hajatnya. Kenapa? Kalau merasa pengen buang air kecil, ya silakan buang ke kamar kecil. Pun termasuk buang air besar. Segera. Kenapa? Ketika ada yang pas kondisi sholat, Allahu Akbar. Kalau imam kita makmum kan ngikut. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabirah. Aduh Gusti nyeri beuteung sakit perut ya Allah. Ini imam lama-lama banget nih ya Allah. Mana maca surat Yasin lagi. Nah, itu kan sesuatu yang kita ingin mendapatkan pahala 20. Menjadi makruh itu sholat. Kenapa? Harusnya kita bisa sholat secara tumakninah khusyuk, tapi kusabab kita nggak menuntaskan, harusnya menyelesaikan hajatnya. Seperti itu jadinya. Baru assalamualaikum, lari langsung. Nah ini kan sebetulnya silahkan batalkan, ke kamar kecil langsung, tuntaskan, baru kembali. Sekalipun misalkan Bapak Ibu kebagian satu rakaat, insya Allah kehitungnya pahala jamaah. Jangan kemudian kita tinggal, aduh nggak sampai 27, Pak Ustaz paling 10, nggak ada urusan dengan kita. Istilah nanti kita insya Allah mendapatkan. Hatta sekalipun mungkin kebagian tahiyat akhir, insya Allah masih kehitung jamaah. Masih kehitung jamaah secara tidak. Pahalanya insya Allah. Tapi jangan kemudian, Pak Ustaz saya tadi kebagian tahiyat atau 27, kemudian 20, kemudian 15, nggak sampai 5 lah. Itu nggak ada hitung-hitungannya. Jangan hitung-hitung secara matematis. Minimal kita sudah datang ke masjid meniatkan untuk jamaah. Tapi kondisi ketika seperti itu tuntaskan, tak apa-apa. Maka kata Rasul dalam riwayat yang lain, ketika ke masjid jangan rusuh, lompat, lari kencang, jalan cepat. Nah, kan santai. Yang maksud santai di sini adalah ketika sampai pada sholat nggak terngos-ngosan. Kemudian menjadi kemana-mana, pikiran kemana-mana. Nah, jadi kan harusnya tumaknina, kehusyuan, dan lain sebagainya. Nah, maka ini kaitan disebut makruh. Sholat nate. Maka dibenci. Kenapa? Karena menjadikan dia tidak khusyuk. Meninggalkan maksudnya jangan meninggalkan daripada tidak khusyuk, mending sholat sekalian. Bukan seperti itu. Artinya tuntaskan hajatnya, beres, balik sholat lambung. Begitu. Termasuk misalkan ada yang juga mengungkapkan para ulama dulu menyampaikan kalau dalam riwayat Nabi itu jangan sampai orang mau sholat jamaah mulutnya masih bau bawang. Kenapa? Karena ketika bau bawang itu kan kecium baunya. Itu konteksnya di Arab. Lamun di orang kumaha, kalau kita bagaimana? Nah, yang sering makan pete, makan jengkol, sebagian para ustadz ini menyebutkan makruh. Kunaon disebut makruh, kenapa? Karena itu bisa dikiaskan, dianalogikan dengan bawang di zaman konteks saat itu Rasulullah SAW di zamannya. Bahkan kan mungkin kita nggak lihat ada jengkol zaman Rasul kan.
Tapi kan sifat baunya sama. Coba mau kita ketemu, Pak, kumaha ada mana? Bapak makan jengkol ya? Kan kecium istilahnya. Artinya ketika ini menyebutkan agar siapapun dia datang ke masjid sudah bebersih, sudah gosok gigi. Maka kata Rasul disebutkan dalam hadisnya, laula an asyukko ama laula an asyukko ala ummati la amartuhum bisiwaki qabla sholat. Jadi kalaulah tidak aku memberatkan umatku, maka aku akan perintahkan siwak. Siwaknya maksudnya nggak gosok gigi di zaman sekarang. Setiap mau sholat